Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Jelita Nesera, dan teman saya, Gebi Marcelawati, akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Kemuhammadihan 3 yang berjudul Iman, Ilmu, dan Amal sebagai Pilar Peradaban. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan berikut ini secara bersama-sama. Baiklah, yang pertama adalah iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi, ketika seseorang itu beriman, maka dia membenarkan dengan hatinya. Misalkan, kita beriman kepada Allah, maka kita harus membenarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu dekat. Seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang kedua yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga yaitu diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi maksudnya diamalkan dengan perbuatan itu yaitu mengamalkan dengan perbuatan di sini mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu ilmu. Ilmu sebagai upaya pendekatan yang koheren dengan kebenaran, bahwa ilmu akan mengangkat derajat manusia pada tingkat yang lebih tinggi. Sudah menjadi suatu kenyataan yang koheren karena seorang yang berilmu secara bersamaan akan berada pada kedekatannya kepada kebenaran. Jadi, orang-orang yang berilmu itu akan Allah angkatkan derajatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal solih ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Jadi, di sini terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita hidup di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah, itu dengan beramal saleh. Di sini ada hubungan iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Jelas ketika kita beriman kepada Allah, kita harus mempunyai ilmu, yang mana ilmu itu akan mendekatkan kita atau menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita sholat, apabila kita nggak punya ilmu, maka kita sholatnya sia-sia karena kan nggak ada ilmu gitu. Dan juga kan tadi di dalam surah Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Terus di sini ada hubungan iman dan amal. Amal salih merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal salih. Misalkan mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa, dan lain-lain. Itu adalah bentuk amal solih yang mana bukti keimanan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Jadi, ilmu itu akan bermanfaat jika kita mengamalkannya. Kesimpulannya adalah dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman dan yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal yang keduanya tidak boleh dipertentangkan, karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya dengan catatan dalam pengembangan tersebut tetap terikat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Menurut ilmu pengetahuan, mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat. Sekian pemaparan dari kami. Bila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.